إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جميع شيخنا خصوصا حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم وأنواره وعلومه ونفعاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا قد خرجنا اللهم إنا قد من خرجنا حولنا وقوتنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك ومن إرادتنا إلى إرادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وسر الأسرار وترياك الأغيار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمدا المختار سيدنا محمدا المختار وآله الأطهار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله عدد نعم الله وإفضاله وإفضاله. اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا بفتوح العارفين بفتوح العارفين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Kemarin uzlah sudah selesai belum? Belum, Ustaz. Belum ya? Ya, Malik bin Dinar. Oke, lanjutin deh baca uzlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik bin Dinar berkata, barang siapa yang tidak merasa lebih senang dengan pembicaraan dengan Allah daripada pembicaraan dengan makhluk, maka amalnya sedikit, hatinya buta, dan umurnya sia-sia. Manfaat kedua, dengan beruzlah seseorang dapat melepaskan dan menyelamatkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang biasanya dilakukan oleh seseorang ketika bercampur dengan masyarakat, yaitu ghibah, riya, dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mustahil menetapkan mana yang lebih utama secara mutlak antara uzlah dan bercampur dengan masyarakat. Penilaiannya berubah seiring dengan perubahan kondisi. Hal yang paling utama adalah bersikap moderat, yaitu sebaiknya seseorang tidak menutup diri dengan serapat-rapatnya sehingga dia kehilangan keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam percampuran dengan masyarakat, namun juga tidak membuka diri selebar-lebarnya sehingga dia kehilangan keutamaan-keutamaan uzlah. Oke, baik. Jadi uzlah itu atau mengasingkan diri sifatnya relatif. Bisa jadi dia lebih baik, bisa jadi lebih baik bersosialisasi dengan manusia. Kalau dengan uzlah dia bisa melaksanakan berbagai ketaatan, beribadah, dan menghindari manusia dari keburukan dirinya. Intinya dengan uzlah tuh nggak nambahin dosa lah. Maka uzlah lebih baik. Tetapi kalau dengan bersosialisasi manfaatnya lebih besar untuk orang lain, dia bisa memberikan manfaat untuk orang, dia dibutuhkan orang, maka lebih baik dia bersosialisasi. Tetapi yang lebih bagus dari itu adalah bersosialisasi dengan manusia tetapi hatinya uzlah. Nah itu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Beliau
dagang, bertetangga, ngaji, kumpul, tapi hatinya beruzlah. Nah, itulah yang kemarin kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Kata Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ukallimullaha mundu salasina sana. Aku berbicara dengan Allah sejak 30 tahun yang lalu. Wan nasu yadhunnuna an anni ukallimahum. Manusia mengira bahwa aku itu berbicara dengan mereka. Jadi Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah tuh bersosialisasi. Ya mungkin dagang, mungkin apa. Tapi apa? Sebenarnya hatinya tuh ta'alluq kepada Allah, tuh bergantung kepada Allah, terhubung kepada Allah, connect kepada Allah. Itu formalitas saja sama manusia. Ya, nah itu yang terbaik itu, penggabungan antara keduanya. Jadi secara fisik dia bergaul dengan manusia, tetapi hatinya sebenarnya terlepas dari manusia. Jadi apa? Ditinggal nggak sedih, diramein orang nggak jumawa, ditinggal orang yang nggak sedih, karena memang dari awal ya udah bodo amat gitu. Ya, kalau bisa ngasih manfaat kepada orang, alhamdulillah, gitu ya. Tapi kalaupun tidak, orang nggak perlu manfaat dari kita, ya sudah, karena hatinya ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terbaik gitu. Jadi bukan secara fisik ngasingin diri, diem gitu ya. Mau ngapain kalau ngasingin diri kayak begitu? Ujung-ujungnya makanan juga minta dianterin sama orang kan. Ya tetap aja harus bersosialisasi, manusia itu makhluk sosial. Kecuali kalau dia nanam cabai sendiri, tunggu cabainya tumbuh baru disambel, nunggu padinya tumbuh baru dimasak. Bisa nggak kayak begitu? Tetap aja manusia adalah makhluk sosial. Ya, jadi kita nggak tahu mana yang keduanya yang lebih baik karena itu sifatnya relatif. Tapi yang terbaik adalah penggabungan keduanya. Zuhud uzlah di satu waktu dan bermasyarakat di waktu yang sama. Itu yang lebih bagus itu. Ya, fisiknya sibuk kepada manusia, hatinya sibuk kepada Allah. Itu yang lebih bagus itu. Jadi jualan tapi hatinya pengen sedekah, pengen bantu orang, pengen nolong orang, tapi secara fisik dia jualan. Kan gitu. Ya. Untuk ketika ada orang wah nggak ada kembalian nih, lebihin kan itu kan. Itu namanya apa? Namanya shadaqatus sir, sedekah tersembunyi. Niatnya apa? Emang niatnya dari awal pengen ibadah, dapat untungnya alhamdulillah, gitu ya. Dapat untung alhamdulillah, udah. Insya Allah dapat untung nih begitu. Nah, lanjut. Sebaiknya dia meniatkan uzlah untuk mengasingkan diri dari masyarakat dan kejahatannya. Sebaiknya dia menghadapkan segenap jiwanya dalam berzikir kepada Allah. Janganlah dia memanjangkan angannya sehingga jiwanya menolak hal itu dan membiarkannya menghayal sepanjang masa. Sebaiknya dia juga meniatkan uzlah untuk jihad akbar, yaitu jihad melawan hawa nafsu, sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, kami pulang dari jihad kecil menuju jihad akbar. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat ketiga, dengan beruzlah seseorang dapat menyelamatkan diri dari kerusuhan-kerusuhan dan pertikaian-pertikaian, serta melindungi agama dan jiwa dari menenggelamkan diri ke dalamnya dan menghadapkan diri pada bahaya-bahayanya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lama lagi harta terbaik seorang muslim adalah sekawan kambing yang diikutinya menuju puncak-puncak gunung dan ke tempat-tempat turunnya hujan. Dia melarikan diri bersama agamanya dari kerusuhan-kerusuhan dari satu puncak ke puncak yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Oke.
wa yanwi bil uzlati ayya'tazila an-nasa min syarrihi. Dia berniat, dia beruzlah, menyendiri untuk menghindari manusia dari kejahatan dirinya sendiri. Kalau dia ketemu orang, bawaannya pengen ngomongin orang, maka dia memutuskan untuk nggak ketemu orang, gitu ya. Kalau dia jualan, bawaannya pengen untung banyak, walaupun nipu orang, akhirnya dia memutuskan untuk nggak jualan, gitu ya. Syaratnya hidupnya sendiri, soalnya ntar istrinya susah kalau dia punya istri, gitu ya. Itu tuh uzlah yang benar, itu uzlah dengan niat supaya manusia terhindar dari keburukan dirinya, gitu ya. Nah, wala yutila al-amal, wala yutila al-amala, dan tidak memperpanjang angan-angan. Perpanjang angan-angan tuh kita punya rencana, besok rencananya ini itu, minggu depan rencananya ini itu, ya. Al-amal itu namanya angan-angan. Termasuk kita minggu depan punya niat pengen berbuat baik, nggak tahu tuh kebaikannya apa. Tapi minggu depan itu namanya amal, itu namanya angan-angan. Karena jangan tunda amal untuk waktu yang lama. Kenapa? Umurnya belum tentu nyampe. Yang terbaik adalah apa kebaikan yang bisa dilakukan hari ini. Itu yang terbaik. Ya. Ya, jadi orang yang menunda amal seakan-akan besok masih hidup, nah itu namanya berangan-angan, itu namanya. Ya, angan-angan tuh amal. Kalau amal itu perbuatan, pakai ain. Kalau amal pakai a, itu namanya angan-angan. Ya, itu ibadah, apalagi bukan ibadah. Ntar nih kalau duit gua kumpul nih, gua ganti motor nih, hilang. Ya. Ya. Itu namanya amal. Namanya amal itu. Angan-angan itu namanya. Ya. Itu dalam ibadah aja itu. Nah, maka bagaimana caranya? Boleh kita punya rencana untuk nanti mau ini. Cuman apa yang bisa dilakukan sekarang jangan ditunda. Nah, itu untuk menggugurkan angan-angan tuh supaya nggak berangan-angan gitu. Ya. Yang kedua, supaya nggak berangan-angan, lakukan yang bisa dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai cita-citanya. Jadi cita-citanya apa nih? Ya, pengen haji, pengen korban gitu ya. Lakukan, nabung. Dan terukur tuh, kalau 3 juta berarti sebulan 250.000 gitu ya. Ya kan ya? Jangan 250.000 dia bilang sapi kali ya. Jauhan. Itu angan-angan tuh namanya. Berharap ada duit jatuh dari langit. Angan-angan itu. Jadi orang yang bercita-cita di luar apanya? Kemampuannya. Tidak disertai dengan usaha yang jelas. Nah, itu angan-angan tuh namanya. Yang setengah ngayal lah. Halu ya bahasa kita ya. Halu dia. Kalau 250.000 sebulan ya kambing jelas tahun depan. Jangan mikir ntar mah sapi. Ya. Nah. Ntar kalau proyek jebol mah gampang dah. Gue mah sapi dah kalau proyek jebol dah. Kemarin aja kambing kagak.
Ya. Itu angan-angan tuh namanya. Itu dalam ibadah, apalagi dalam urusan dunia. Ya. Nah, karena nanti dalam ibadah itu niat untuk beribadah Allah kasih pahala. Cuman ada niat yang halu, ada niat yang benar. Ya, niat yang benar tuh tadi itu dia berusaha untuk mencapainya. Usahanya juga terukur. Itu niat yang benar itu. Orang yang mengharapkan bim salabim. Gitu ya, bim salabim gitu. Seperti ada orang yang mau nyari harta goib gitu ya, harta Soekarno gitu ya, harta goib. Nah, pokoknya harta goib lah, duit goib lah pokoknya lah. Terus dia bilang nanti kalau duitnya cair, dia bilang sekian miliar, sekian triliun, dia bilang. Kalau duitnya cair, ini umroh haji sekeluarga haji. Itu angan-angan itu namanya. Angan-angan itu. Dia ngomong begitu supaya duitnya cair, supaya langit ngabulin doa dia. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Allah Maha tahu hati seorang hamba. Hati seorang hamba Allah Maha tahu. Ini niatnya mah pengen emang ngomong begitu tuh cuman apa tuh? Lip service aja tuh. Untuk mempercantik keinginan dia punya duit. Duit itu nggak jelas gitu ya. Dia ngomong, ntar nih kalau ini berangkat haji nih, ntar nih gue kasih duit nih sekian nih. Itu ngayal itu namanya. Ya, nah, niat kayak gitu ya halu itu namanya, al-amal itu namanya. Ya, nah. Nah, gara-gara sama manusia, bergaul sama manusia, jadi banyak angan-angan. Kenapa? Karena ngeliat manusia, oh dia udah ganti mobil, oh dia udah punya rumah, oh dia udah punya jabatan, oh dia gajinya sekarang segini, oh usahanya udah berkembang. Akhirnya kita berangan-angan. Ketemu, oh kontrakan lu udah berapa? Kontrakan gue udah 30. Oh jabatan lu sekarang apa? Jabatan gue udah manajer. Oh ngobrol-ngobrol, nah dia sendiri nih bukan nih. Berangan-angan ada. Ya ntar dah kalau duit gue cair lo gue kasih semua dah gitu. Gitu ya. Nah itu berangan-angan itu namanya. Nah daripada ngelihat orang jadi kayak begitu, lebih baik uzlah. Nah itu kalau uzlahnya kayak gitu tuh bagus itu. Supaya apa? Supaya hati kita selamat dari hasud kepada orang lain sehingga kita berangan-angan. Kemudian dengan uzlah itu kita melaksanakan jihad akbar. Apa itu? Jihadun nafas. Jihadun nafas, jihad hawa nafsu. Ya, mendidik hawa nafsu. Kama qala as-sahaba raja'na minal jihadil asghar ilal jihad al-akbar. Ya, nah ini adalah uzlah, itu mengasingkan diri dari kehidupan manusia. Kalau dengan bergaul dengan manusia lebih banyak manusia itu tersakiti oleh kita, maka lebih baik uzlah. Kalau dengan bergaul dengan manusia kita malah jadi lebih nggak bener, maka lebih baik uzlah. Tetapi kalau dengan uzlah orang selamat, tetapi kalau dengan uzlah orang itu tetapi kalau dengan uzlah justru kita manfaatnya kepada orang malah nggak ada. Kalau dengan uzlah justru berkurang amal soleh kita kepada manusia, maka lebih baik bersosialisasi dengan manusia. Tuh, jadi itu ya. Jadi itu sifatnya relatif. Boleh iya, boleh enggak. Tapi tadi yang lebih baik adalah bergaul dengan manusia, secara fisik dengan manusia, tapi hatinya uzlah, menyendiri hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terikat dengan manusia, hatinya enggak terikat. Ya, hatinya enggak terikat. Inna sa'yakum lasyatta. Kesibukan kita beda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Masing-masing orang punya kesibukan masing-masing. Profesinya masing-masing. Ya, kalau dalam tafsirnya
Ada yang maksiat, ada yang durhaka gitu ya. Ada yang soleh, ada yang nggak soleh gitu ya. Fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu kan bersosialisasi sama orang itu. Dia a'ta, dia ittaqa, dia memberi kepada orang, tapi dia juga bertakwa kepada Allah. Ya, secara fisik bergaul, tetapi hatinya bertakwa. I'tazala, hatinya uzlah. Ya. Nah, itu. Oke, lanjut bab 17. Manfaat yang lain udah. Dah. Oke. Emang ada lagi? Ada sedikit. Oh ya udah, baca habisin aja. Kelima apa? Siap. Manfaat keempat, seseorang dapat melepaskan diri dari kejahatan manusia. Dikatakan bergaul dengan orang-orang jahat dapat menimbulkan buruk sangka terhadap orang-orang baik. Umar radhiyallahu anhu berkata, dalam uzlah terdapat kelegaan dari teman yang jahat. Manfaat kelima, dengan beruzlah seseorang dapat memutuskan ketamakan manusia terhadap dirinya dan ketamakannya terhadap manusia. Manfaat keenam, dengan beruzlah seseorang dapat menyelamatkan diri dari melihat orang-orang bodoh serta menanggung kebodohan dan akhlak mereka. Ya. Ya kadang-kadang tuh nular loh. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak baik tuh nular, akhlak jelek tuh nular. Cuman akhlak jelek tuh nular lebih cepat daripada akhlak baik. Lebih cepat. Buka puasa nih. Misalnya ada buka puasa nih, prasmanan ya. Prasmanan catering buka puasa. Prasmanan catering buka puasa, azan dong. Boleh yang mau sholat gitu ya. Yang mau makan makan. Namanya kita santri, ambil air putih, sholat dong, ya kan? Selesai sholat, sate lenyap, ayam habis, dagingnya kandas, ya kan? Hilang semua nih. Apa kita bilang? Nyesel gua sholat. Akhirnya besok tahun depan ada apa lagi? Tahun depan buka puasa lagi. Kemarin gua sholat kehabisan. Sekarang gua buka dulu dah. Dendam deh. Dia ambil satenya 5. Dagingnya 2. Ayamnya 2. Kue, minuman. Nular kan akhlak jelek? Gak usah ikut buka aja sekalian. Kadang ngelihat orang pelit kita jadi pelit. Ngelihat orang pelit tuh jadi pengen pelit gitu. Ya. Sebaliknya, kita ngelihat orang dermawan, kita pengen dermawan. Cuman agak susah, lebih lama itu nularnya itu. Ya akhlak baik bisa nular, cuman lebih lama dia. Nah akhlak jelek itu nularnya lebih cepet tadi itu. Jangan gaul sama orang pelit dah, ikut pelit dah bener dah. Ya. Nah. Tapi ada juga orang yang bergaul sama orang dermawan, pelitnya gak hilang, ada juga. Ya pantatnya kuning tuh dia tuh. Ya. Kalau kita makan, misalnya kita punya temen orang dermawan, kalau makan tuh ditraktir. Aduh gua gak enak ditraktir, udahlah makan aja, traktir. Nanti kita bergaul di tempat lain, ya, apalagi makanannya murah nih misalnya nih, teman-teman makanannya murah nih pada hemat nih, nah kita gatel aja kalau makan bayarnya sendiri-sendiri, udah murah bayarnya sendiri-sendiri, gatel, ya kita bayarin. Buat orang tuh istimewa, tapi buat kita tuh biasa. Kenapa? Karena kita juga biasa ditraktir teman kita yang lebih dermawan daripada kita kan, lebih mahal makanannya kalau kita makan. Nah ini makanan murah-murah, kita gatel kalau bayar sendiri, udah murah bayar 11.000, 13.000. Dah sekalian aja.
Asal jangan 7 orang, 10 orang, 3 orang aja, ya. Nah, buat orang, hebat bener nih ditraktir. Kita mah hemat-hemat, dia mah malah neraktir. Kalau kerja nih, misalnya kayak Sihab nih kerja nih, ada duit transport nih ya kan, misalnya duit transport 50.000 nih misalnya nih, kan dia ngitung ya buat makan siang nih 25.000 misalnya, 25.000 bawa pulang. Jadi kalau dia makan 25.000, temennya makan 20.000, temennya makan 20.000, itu kan habis ya. Orang kan ngitung, ntar transport gua habis nih. Si Sahab dihabisin tuh. Bukan cuma habis lagi, minus malah. Buat orang tuh, luar biasa. Buat dia biasa aja. Kenapa biasa? Karena bergaul dengan orang yang lebih dermawan. Ya, bergaul dengan orang yang lebih dermawan. Nah, cuman kayak gitu, satu lama. Yang kedua, itu ya, untuk ini ya, untuk mindahin datanya itu perlu gadget yang sefrekuensi itu, yang kapasitasnya sama. Makanya tadi, yang emang rongsokan mah nggak bisa nerima data ini, data dermawan nih nggak bisa diterima sama dia, nggak bisa dia apa tuh, nggak bisa dimigrasi datanya tuh, data kedermawanan ini nggak bisa dimigrasi sama dia. Beda apa nih? Ya nggak bisa di share, ya nggak bisa di share ya, beda deh. Gitu ya, malah keenakan dia ditraktir orang, traktir mulu, gratis mulu, bukan malu dia, gitu ya. Ya, nah itu jadi kalau kita bergaul, malah akhlak kita tuh, ya kita kan bisa ini kan, bisa ngerasain kan. Tadinya saya nggak perhitungan, kenapa saya jadi perhitungan ya? Nah, berarti lingkungannya tuh perhitungan. Ya, yang tadinya saya sama orang husnuzon, kenapa jadi suuzon ya? Oh berarti circle-nya itu suuzon. Itu lebih baik i'tazalah. Nah tapi ya, kita nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita tuh sama orang tuh apa? Ketemu buang muka, wah nggak mungkin kayak begitu. Maka yang paling terbaik adalah bekerja tetap kerja, jualan tetap jualan, sosialisasi, bermasyarakat, tapi hatinya gimana? Uzlah, hatinya uzlah. Gitu ya. Oke, lanjut. Bab 17, perjalanan. Jenis perjalanan dan dalil tentang perjalanan. Perjalanan dibedakan menjadi 2 macam. Pertama, perjalanan lahiriah di penjuru dan pelosok bumi. Kedua, perjalanan batin menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan batin menuju Allah ditunjukkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan perkataan Khalilnya Ibrahim. Sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. As-Saffat ayat 99. Ayat yang menunjukkan kedua jenis perjalanan di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri." Fusilat ayat 53. Perjalanan teragung ialah perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala yang dijalani seorang musafir yang selalu digerakkan oleh keinginan untuk hidup di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tempat yang mata airnya tidak ada mengering seiring dengan banyaknya orang yang datang, tapi justru akan berlipat seiring dengan bertambahnya musafir. Barang siapa yang dihalangi dari perjalanan ini, maka ia telah dihalangi dari segala kebaikan dan tetap berada di lembah kehinaan tanpa pernah terangkat selama-lamanya. Semua adab, sunnah, serta hadis dan ayat adalah adab dalam perjalanan menuju akhirat ini. Adapun adab dan manfaat perjalanan lahiriah yang berkaitan dengan penempuhan jarak akan dijelaskan dalam paparan berikutnya. Oke, baik. Nah, kita sekarang masuk ke dalam bab as-safar, perjalanan ya.
Perjalanan tuh ada dua. Yang pertama safar zahir, yang kedua safar batin. Safar zahir ya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu safar zahir. Dari satu negara ke negara lain, satu kampung ke kampung lain. Itu namanya safar zahir. Apa hukumnya? Sunnah hukumnya itu. Untuk apa tuh? Supaya satu saling kenal mengenal. Supaya kita menjadi rendah hati. Kenal mengenal tuh supaya apa? Oh ternyata ada ya yang lebih hebat dari kita. Dunia nih nggak sekecil itu. Banyak orang yang punya keistimewaan. Kemudian kita ngelihat bagaimana kalau orang tuh satu kaum tuh baik, hasilnya gimana? Kalau satu kaum tuh buruk, hasilnya gimana? Siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Jalanlah di atas muka bumi. Kemudian perhatikan bagaimana akibatul mukazzibin, efek dari orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Di Yordan ada apa tuh? Kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Shu'aib, ya, kaum Nabi Hud, ya. Kaum Nabi Soleh itu kaum apa? Kaum Nabi Soleh adalah kaum Ad, ya. Nabi Hud kaum Samud. Oke, kaum Samud Nabi Soleh, kaum Nabi Hud kaum Ad, gitu ya. Wa ila samuda akhahum solihah. Solihah apa Hud? Wa ila samuda akhahum solih. Coba dicek. Wa ila adin akhahum huda. Coba dicek. Mana yang benar? Mana? Wa ila Ad Hud. Nabi Hud. Samud Nabi Saleh. Mereka tuh kerjanya apa? Bikin bangunan yang tinggi-tinggi. Ya. Lam yukhlaq misluha fil bilad. Ya, wa samud alladzi najabu sakhra bil wad. Ya. Tapi kaum yang superior itu apa akibatnya? Itulah gunanya jalan-jalan. Kita merasa nih orang hebat, kita merasa nih orang berkuasa. Dulu ada kaum yang lebih berkuasa dari kita, lebih hebat dari kita, lebih perkasa dari kita, lebih pintar dari kita. Sekarang tuh kaum seakan-akan nggak pernah ada di situ. Ya. Jadi azabnya itu membuat mereka seakan-akan mereka nggak pernah hidup di situ. Hilang mereka itu. Ya kan, ini awan panas masuk ke dalam rumah. Ya, di awan panas mereka punya rumah yang nggak bisa digoyang angin. Ya angin ngapain goyang rumah? Masuk aja ke dalam rumah. Itu gunanya safar. Kemudian ngelihat, misalnya, oh gimana sih Islam di luar negeri itu kayak bagaimana, gitu ya? Itu gunanya safar tuh. Supaya kita nggak ngerasa paling Islam sendirian di Indonesia nih. Ya. Oh ternyata di luar negeri ada nilai Islamnya. Di luar negeri memang misalnya di Malaysia. Oh Malaysia mah Islam juga ya. Di Singapura. Oh di Singapura masjid susah tapi bersih. Bersih itu apa? Islam tuh gunanya safar tuh begitu. Maka dulu ada namanya Syekh Muhammad Abduh namanya, orang Mesir tuh. Ya abad ke-19. Dia pergi ke Perancis ya, Eropa kan. Nah itu dia ngeluarin statement yang terkenal tuh sampai sekarang tuh viral. Ra'aitu fi Urubba Islam bilal muslimin. Aku lihat di Eropa Islam tanpa orang Islam. Waktu itu ya, aku lihat di Eropa Islam tanpa orang Islam. Maksudnya apa? Ketertiban, kesejahteraan, kebersihan. Itu gunanya safar. Safar apa? Safar
zohir gitu ya. Itu safar zohir. Kalau kita apa ya, studi tour lah kira-kira ya. Studi tour itu sunnah karena dalilnya apa? Safar zohir. Gitu ya. Nah, cuman studi tour kita iya bukan ngambil pelajaran masalahnya kan. Harusnya kan sanurihim ayatina fil afaq. Harusnya kan begitu kan, ngambil pelajaran. Ini bukan ngambil pelajaran. Malah jadi pelajaran. Ya, jalan-jalannya itu malah jadi pelajaran orang gitu ya. Ya, itu safar zohir. Nah, nabi-nabi itu semua safar. Nabi Ibrahim safar, Nabi Nuh safar, ya, Nabi Yunus safar, walaupun balik lagi, ya, nabi-nabi itu safar. Kalau kata Imam Syafi'i, ma fil maqam lidzi aqlin wa zi adabin. Orang yang memiliki adab dan memiliki ilmu tuh nggak boleh diem di satu tempat. Iya, maksudnya dia harus dinamis, jangan statis. Ya, disitulah beliau tuh bikin ibarat ya. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu. Aku ngelihat genangan air tuh rusak. Insala toba. Kalau ngalir bagus. Wa illam yajri lam yatib. Kalau menggenang tuh nggak bagus air itu. Manusia itu kalau gitu aja, ya, wasahmu laulal firaq, wasahmu laula firaqul qausi lam yusib. Anak panah kalau nggak lepas dari busur nggak akan kena sasaran. Ya, wal usudu laula firaqul ghabi maftarasat. Singa kalau hanya di situ aja, dia nggak akan jadi raja rimba, raja hutan. Ya. Nah, itu maka safar zohir itu hukumnya sunnah. Saking mungkin ada orang Islam yang nggak pengen kemana-mana, rukun Islam kelima, maksa supaya pergi safar ke Mekah. Ya ada yang nggak pengen kemana-mana tuh ada. Ini di situ aja. Gitu ya, safar, nanti balik lagi gitu loh. Ambil pelajaran dari luar, nanti balik lagi ke tempatnya. Jangan di situ-situ aja. Gitu. Jangan takut untuk punya apa? Untuk punya pengalaman di tempat-tempat baru. Safar zohir, ya. Yang penting apa? Yang penting kita ninggalin nama baik. Kalau kita pindah tuh tinggalin nama yang baik. Nah, yang kedua safar batin. Nah, itu yang dilakukan sama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas sholihin. Kan begitu. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ya, itu Nabi Ibrahim tuh pergi dari ini. Dari Babilonia di Irak ya. Babilonia tuh dulu Irak, kalau sekarang tuh Irak. Nabi Ibrahim tuh dari Irak. Itu satu negara tuh nyembah berhala. Nabi Ibrahim pergi. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Secara zahir ya safar zahir, tapi batinnya juga pergi, meninggalkan kemaksiatan orang kampungnya, meninggalkan tradisi. Ya udah tahu di kampungnya tuh tradisinya jelek, tuh tinggalin aja udah. Harus diselamatkan diri kita dan keturunan kita dari tradisi kampung yang jelek. Kalau kita nggak bisa ngerubah tradisi yang jelek, yang mendingan kita aja yang pergi dah. Daripada ntar anak cucu kita bilang yang jelek tuh baik. Gara-gara udah terbiasa dengan yang jelek jadinya baik. Gitu ya. Dan misalnya tetangga kerjaannya ngemis. Tetangga ngemis gitu kan. Anak kita gede kan. Ya enggak? Oh, ternyata ngemis tuh lifestyle ya.
Karena semuanya ngemis. Dari kecil anak kita ngelihat orang ngemis. Ternyata kata dia ngemis itu apa? Lifestyle. Keluarlah dari kampung itu. Dia akan tahu ngemis itu miskin bukan lifestyle. Ya. Nah. Nah itu. Nabi Ibrahim pergi ya. Tapi perginya bukan hanya apa? Bukan hanya zahirnya, tapi batinnya juga pergi. Fasafar al-a'zam huwa as-safar bisirri ilallah. Tapi safar yang terbaik, yang teragung adalah safar tersembunyi untuk menuju Allah. Orang nggak tahu kita tuh lagi ngadain apa? Safar, perjalanan. Karena yang mengadakan perjalanan itu apa? Bukan fisik kita, tapi apa? Batin kita, spiritual kita. Pergi menuju Allah. Menuju lebih, apa yang tadinya nggak baik, pengen jadi lebih baik. Nabi Muhammad SAW, uzlah. Kadang ngeliat apa? Ini kok orang jualan curang ya. Ini kok orang perbudak orang ya. Ini eksploitasi orang ya. Ini, aduh. Safar. Batinnya safar. Ya, wahadza al-musafir sayruhu abadan. Ini perjalanan sepanjang hayat sampai mati ini perjalanan ini. Enggak berhenti ini. Fi jannatin arduha samawati wal ardu fi manazil la tadiqu mawariduha wa manahiluha bikasratil waridin. Nah, dan ini perjalanan yang enggak mungkin macet. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang tidak mungkin macet, nggak ada macetnya ini. Ya, kalau kita safar zahir macet melulu. Ya, naik mobil macet melulu, safar zahir. Tapi kalau safar batin tidak ada macetnya, cuma nanjak doang, jadi capek. Ya, safar zahir itu apa? Nanjak, beratnya luar biasa. Nah, cuman nggak ada macet. Ya, cuma nanjak doang. Karena naik kan, naik derajat ya kan. Waman hurrima hadzal safar wa man hurrima hadzal safar faqad hurrimal khairu kulluh. Siapa yang diharamkan dari safar ini? Orang yang tidak sanggup atau tidak punya kemauan untuk lebih baik melakukan safar batin, berarti dia itu terhalang dari kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang nggak punya niat untuk lebih baik itu apa? Oh, itu adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Dulu kita sekolah gimana? Punya prestasi nggak punya prestasi. Jadi pelajaran kehidupan yang selanjutnya harus lebih prestasi. Dulu kita punya masalah nggak sama orang? Jadi pelajaran kehidupan selanjutnya jangan bikin masalah. Itulah safar itu namanya. Safar batin itu namanya. Ya. Wa baqiya fil hadid la yurfa anhu abul abidin. Oke, lanjut. B. Etika dalam perjalanan. Sebelum melakukan perjalanan, seseorang harus meluruskan niat terlebih dahulu. Hal itu dilakukan misalnya untuk perjalanan haji, mengunjungi seorang alim atau wali, untuk tinggal dan menjaga daerah perbatasan orang kafir dan orang Islam, untuk melarikan diri dari kerusakan dalam hal agama atau dunia, atau berdagang mencari rezeki yang halal. Kelurusan niat dibutuhkan agar aktivitasnya tidak murni untuk dunia dan agar kelelahan dan keletihannya tidak sia-sia belaka. Jiwa seseorang akan memperlihatkan keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekannya dengan adanya perubahan-perubahan kondisi ketika berada di tengah perjalanan. Manfaat melakukan perjalanan sangatlah banyak. Beberapa adab dalam perjalanan juga dipaparkan di dalam pembahasan rahasia haji. Rukhsah-rukhsah yang diberikan Allah ketika seseorang melakukan perjalanan adalah mengusap sepatu selama 3 hari setelah sepatu dipakai dalam keadaan suci, bertayamum untuk saat fardu. Oke, cukup. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam safar adalah perbaiki nih niat.
Haji safar, umroh safar, terus studi tour juga safar. Jadi ke jalan-jalan juga tuh safar, itu bagian dari safar itu. Itu perbaiki niatnya. Ya. Aulit tijaratan fi talabil halal, atau untuk berdagang mencari nafkah yang halal, itu termasuk dari niat yang baik. Berdagang untuk mencari nafkah yang halal itu termasuk dari niat yang baik. Sehingga capek-capeknya, lelah letihnya bukan sekedar apa? Bukan sekedar duniawi, tetapi juga punya pahala akhirat. Ada bagian akhiratnya. Niat silaturahim, gitu kan? Niat silaturahim, niat ta'aruf, menambah kenalan, ya. Juga dalam perjalanan jangan lupa ada sedekahnya. Itu perjalanannya supaya ada nilai akhiratnya. Nah, lanjut. Mengqashar dan menjamak sholat, melaksanakan sholat-sholat sunnah di atas kendaraan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melaksanakan sholat-sholat sunnah sambil berjalan dan meninggalkan puasa. Selain itu, kita pun dianjurkan untuk mempelajari petunjuk-petunjuk kiblat dan tempat-tempat peristirahatan agar siap melakukan perjalanan. Nah, ya. Safar tuh juga jadi iklan, campaign orang Islam tuh kayak bagaimana. Kita jalan ke Jepang, misalnya, misalnya yang perempuan jalan ke Jepang pakai jilbab, kan jarang kan pakai jilbab ya. Orang Islam tuh kan ciri-cirinya kelihatan nih pakai jilbab. Orang Islam tuh tertib ya, disiplin ya. Kalau bayar ada kembaliannya nggak diambil ya, gitu misalnya. Ada sampah tuh, kalau ada sampah jatuh tuh, kalau dia ngeliat ada sampah jatuh tuh, dibuang ya, dibersihin ya tuh. Jangan sebaliknya. Jalan-jalan ke Jepang, masang banner di jembatan. Ya. Sekarang lagi masalah tuh katanya, nggak tahu tuh asli apa enggak ya. Orang India katanya ke sono. Ya nggak tahu lah gitu. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Singapura bersih. Ya, jalan-jalannya bersih. Jangan sampai nih, kalau misalnya ada sampah, orang akan bilang, biasanya sih orang Indonesia nih kayak begini nih. Kayak di Mekah tuh. Apa? Misalnya orang Indonesia bawa pilok. Jadi di Jabal Rahmah, gua pernah di sini. Udah siap gitu nah. Ya. Depan Ka'bah tawaf sambil live TikTok. Dia tawaf sambil live TikTok. Gitu ya. Akhirnya orang tahu Indonesia tuh yang biasanya begitu tuh. Nyebelin kan. Nah, jadi jalan-jalan itu supaya kita tuh jadi brand ambassador Islam tuh kayak gimana. Yang kedua tuh Indonesia kayak gimana, jangan sebaliknya. Jadi brand ambassador negatif jadinya. Ya, sehingga itu dakwah itu kan. Oh, Islam tuh begini ya, tertib. Oh, bersih. Oh, jujur. Oh, ini Islam ya, itu begitu. Oh, rapih ya bajunya ya. Ini yang ya misalnya ada jamaah yang khuruj. Ya, dia khuruj. Tapi kadang-kadang bajunya tuh kayak 5 hari nggak dicuci. Gamisnya tuh mau dibilang putih dia kuning, mau dibilang kuning dia warna aslinya putih gitu kan.
dijemur di masjid gitu kalau dicuci gitu kan. Nah jadi orang, oh begini ya, Islam tuh kuno banget ya gitu ya. Nah itu jadi kita tuh keluar safar tuh sekalian jadi brand ambassador. Sekalian jadi apa? Jadi iklan, jadi kampanye. Oh ini Islam tuh kayak begini. Ya, ini dari Indonesia haji udah nyiapin rokok dia. Oh mau dijual sama dia. Gitu ya. Gitu ya. Ntar ya di hotel tuh ya. Di hotel, waduh bener. Nah itu ya. Ya diambil lah sama bea cukai lah. Akhirnya. Oh dijualan dia. Ya. Nah itu jadi akhirnya orang tahu, oh begini ya Islam tuh begini ya. Orang Indonesia tuh begini tuh, image itu udah tertanam tuh. Seperti image kita apa tuh? Ya tadi ya. Orang Bangli atau orang India tuh ya yang serumpun lah ya. Karena dia jumlahnya banyak kan. Pakistan sama India tuh populasinya terbanyak di dunia tuh. Selain Cina ya. Pakistan sama India tuh terbanyak ya. Hampir 1 miliar kan. Maka dia di mana-mana. Di Malaysia itu mungkin 30% orang Malaysia itu orang ya Bangladesh, itu kan satu rumpun juga itu. Tapi tadi itu kurang bersih. Itu jadi image itu tuh tertanam di mana-mana. Ya, sampai di Mekah juga kayak gitu. Orang-orang dia aja gitu ya. Image kurang bersihnya itu tertanam di mana-mana. Nah, itu gunanya safar untuk jadi apa? Untuk jadi iklan. Iklan negara Indonesia dan iklan agama tuh, orang Islam. Jangan malu-maluin. Ya. Oke, cukup. Wallahu alam bishawab. Nah, oke, ada pertanyaan silakan. Ada? Nggak ada, cukup ya. Mudah-mudahan kita apa tuh? Nggak tahu tadi udah disampaikan apa belum? Gimana? Batas minimal jarak untuk bisa dikatakan itu sebagai safar itu. Misal kita misalkan cuma sekedar ke beda kampung gitu, bisa dikatakan safar. Ya secara bahasa itu safar itu. Nah, tapi untuk konsekuensi hukum fikih itu berbeda. Untuk konsekuensi hukum fikih itu 85 km. Walaupun itu sekarang diperdebatkan lagi ya. Jadi yang disebut musafir, nah itu tuh tadi jarak 85 km yang berkonsekuensi hukum fikih. Ya kalau kita dari sini, ini kan Tangerang Kota ya. Tangsel. Tangerang Selatan ya. Ya. Kita mau ke Tangerang Kota ya musafir lah. Ke Tangerang Kabupaten ya musafir lah. Cuman dari segi jarak itu nggak ada konsekuensi hukumnya dalam ilmu fikih. Tapi itu musafir, secara bahasa dia musafir. Nah yang berkonsekuensi hukum yang jarak 85 km. Itu tadi ya qashar, sholat atau jamak atau puasa diganti di hari yang lain. Tapi itu juga jadi masalah sekarang. Kenapa? Karena perjalanan 85 km sekarang bisa ditempuh dalam waktu 15 menit saja. Naik drone ya. 15 menit. Naik bus itu 170 kilo, 150 ya. 150 kilo setengah jam. Itu musafir enggak? Musafir. Tapi nggak ada kesulitan, nggak ada masyakoh, sehingga konsekuensi hukumnya juga diperdebatkan lagi tuh. Itu boleh masih berlaku ya qadha dan itu apa enggak ya. Tapi tadi ya 85 km. Kalau pakai fikih klasik tuh 85 km itu yang berkonsekuensi hukum. Kalau yang dekat-dekat secara bahasa dia musafir.
tetapi tidak berkonsekuensi hukum. Nah, oke ya, yang dekat-dekat termasuk Indomaret ya. Iya termasuk. Iya, ini termasuk. Ya, termasuk. Oke, apa lagi? Sedikit deh, Ustaz. Ya. Baik, yang uzlah tadi, uzlah. Kalau uzlah mungkin agak teknis sedikit, ada apa syarat-syaratnya, terus berapa lama, terus harus kemana, apa harus ke gunung, apa ke pantai, apa kemana. Nah itu untuk uzlah. Terus yang kedua, kalau misalnya kita misalnya dalam satu masyarakat nih uzlah gitu, terus kemudian kan ada ayat yang tentang khalifah fil ard gitu. Ketika satu masyarakat uzlah kemudian tidak apakah dia berdampak, dia meninggalkan mengurus bumi ini terus kemudian hidup sendiri misalnya di gunung gitu, terus berdosa atau bagaimana? Ya, uzlah itu artinya mengasingkan diri ya. Mengasingkan diri itu kan nggak harus ke tempat tertentu. Mengasingkan diri itu nggak harus ke gunung, nggak harus. Mengasingkan diri itu ya memisahkan diri dari manusia. Itu yang secara zahir kan. Yang tadinya di kantor nggak benar, uzlah, ya keluar kantor berarti. Keluar kantor kan nggak harus ke gunung kan. Ya, yang tadinya di satu kampungnya nggak benar, uzlah dia, mengasingkan diri. Ya ke tempat orang asing lah, ke tempat lain, di situ jadi orang baru. Itu uzlah tuh begitu. Jadi uzlah itu bukan harus ke tempat yang khusus, bukan harus ke tempat tertentu. Intinya dia mengasingkan diri dengan niat untuk menjauhi kedurhakaan, menjauhi keburukan, menjauhi dosa, mendekati kebaikan, mendekati ketaatan, mendekati kesolehan. Itu namanya uzlah. Ya. Dah. Terus. Untuk berapa lama gitu ya? Hah? Nggak ada batasnya itu. Tidak ada batasan. Ya. Selama perkumpulan itu menularkan akhlak yang jelek, selama itulah kita mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Ya, gharib, menjadi orang asing. Kalau kumpul-kumpul cuma nambah kejelekan, kecuali kumpul-kumpul nambah kebaikan. Selama itulah kita uzlah, mengasingkan diri. Tapi tadi yang terbaik adalah mengasingkan diri secara batin. Batinnya tuh mengasingkan diri. Walaupun secara fisik bergaul sama manusia. Karena bumi mana yang sepi sekarang? Hutan mana? Lama-lama juga ada orang itu. Nah, ya nggak ada batasnya. Terus, berarti kita ninggalin tugas kekhalifahan gitu ya? Berarti kita ninggalin tugas kekhalifahan. Apa arti khalifah? Arti khalifah itu macam-macam. Arti khalifah itu yang datang kemudian itu artinya khalifah. Khalfun itu artinya yang datang belakangan. Jadi kalau kita terjemahin begini, inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu ya. Aku akan mendatangkan makhluk yang baru, yang datang kemudian, yang sebelumnya udah ada makhluk yang lain. Abu Bakar khalifah kan? Artinya apa? Datang setelah Nabi. Menjadi pemimpin setelah Nabi. Nah, dalam budaya akhirnya khalifah itu jadi pemimpin. Padahal artinya tuh yang menggantikan Nabi, yang datang setelah Nabi. Dalam budaya akhirnya tuh khalifah itu artinya pemimpin. Ya, padahal bukan pemimpin. Dia secara filosofi itu yang datang setelah. Itu namanya khalifah.
Di belakang saya itu namanya kholfun, itu namanya kholfi. Belakang saya kholfi itu namanya. Ya. Kalau Quran bilangnya gimana? Kholfun akhar. Kholfun, ya. Kholfun akhar. Gimana tuh ayatnya? Gimana ayatnya? Kholfun adha'us shalah. Nah, itu gimana tuh ayatnya? Adha'us shalah. Kata kuncinya adha'us shalah. Nah, ketemu nggak? Hah? Apa? Baca. Ah. Oke, terjemahin. Fa khalafa Maka datanglah sesudah mereka generasi lain yang menyia-nyiakan salat Nah, dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka telah akan menemui kesesatan. khalfun berarti generasi sesudah. Dia itulah Abu Bakar Siddiq. Generasi sesudah Rasul yang kemudian meneruskan estafet perjuangan Rasul tuh. Dari arti itu manusia disebut khalifah karena ada makhluk sebelumnya itu di bumi. Makhluk itu menumpahkan darah terus diciptakanlah manusia. Manusia dalam arti itu adalah sebagai khalifah. Lalu dalam arti budaya menjadi pemimpin, gitu kan? Jadi kalau pertanyaannya meninggalkan tugas kekhalifahan. Manusia punya tugas dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia tugasnya bukan untuk mimpin manusia yang lain. Manusia tugasnya untuk beribadah. Manusia tugasnya bukan untuk jadi partai politik, jadi pimpinan partai. Manusia tugasnya bukan untuk jadi presiden. Manusia tugasnya bukan untuk jadi RT. Manusia tugasnya untuk beribadah. Mau sendirian, mau rame-rame tugasnya. Jadi apa masalah dengan uzlah? Mengasingkan diri. Ini tugasnya ibadah kok. Tugasnya tuh bukan untuk ngordinir orang, bukan. Tugasnya tuh ibadah. Jadi kalau dengan mengasingkan diri itulah jalan dia beribadah, ya mengasingkan dirilah udah. Daripada kalau dia apa? Kalau dia gimana? Daripada kalau dia gabung sama orang malah apa? Ya tadi malah nular kan. Akhlak jelek kan cepat nularnya. Akhlak jelek cepat nularnya. Oke. Gitu ya. Nah sekarang orang, ya uzlahnya sekarang gimana ya uzlahnya? Ini uzlahnya nih uzlah media sosial. Nah dia uzlah media sosial. Nah jadi apa tuh? Ya, tinggalin lah tuh yang dicek lah itu apanya. Yang diikutin tuh dicek lah. Nah itu tuh uzlahnya uzlah media sosial kalau sekarang. Gitu ya. Jadi ikutinlah yang ngasih nilai-nilai positif aja. Nggak harus agamawan, tapi siapapun yang ngasih nilai positif tuh ambil. Yang nggak nambah kebaikan ya buat apa? Nah, gitu ya. Nah, lambe turah diikutin nggak lambe turah? Sekali-kali sih boleh aja lah ya. Hiburan kali ya. Nah itu tuh uzlah media sosial tuh perlu tuh. Ya. Uzlah media sosial tuh kalau misalnya di media sosial tuh ribut orang tuh. Gak karu-karuan. Tinggalin, mengasingkan diri. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah terlibat dalam apa? Dalam obrolan-obrolan yang gak penting. Ya. Itu namanya uzlah media sosial itu namanya.
Gitu ya. Biasanya kalau Gen Z itu suka debat nggak sih di media sosial? Suka Ustaz. Apa? Yang didebatin itu apa? Bola. Ronaldo dan Messi. Gitu sih. Itu didebatin. Itu didebatin. Gosip. Hah? Saking nggak ada urusannya ya, saking nggak ada kesibukannya. Iya. Ijazah palsu ya. Ya. Ya sekali-kali dilihat-lihat boleh, tapi gak usah ikut-ikutan lah. Kayak gitu, itu uzlah media sosial gitu ya. Itu uzlah, mengasingkan diri dari yang jelek-jelek di media sosial. Oke gitu ya, jadi nggak ada urusannya dengan mengasingkan diri, tidak menjalankan tugas kekhalifahan, enggak. Itu nggak ada urusannya, karena secara filosofi itu semua manusia itu ya khalifah udah. Sendiri ataupun rame-rame ya khalifah udah. Oke, cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diberikan niat yang ikhlas, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dimudahkan urusannya, rezeki yang luas, halal dan barokah. Yang sakit diantara kita Allah angkat penyakitnya, digugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Yang wafat di keluarga kita Allah lapangkan kuburnya, syafaat ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membangkitkan kita dari tempat ini kecuali Allah kabulkan segala hajat yang baik kita, dimudahkan segala rencana kita, digugurkan segala dosa-dosa kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.